mundur maju mundur udah dapat gitu kan, jadi ya kayaknya RUNK pilar kedua masih dipertanyakan ya. Kemudian memiliki disiplin berlalu lintas tinggi, ini masih terbukti ya, kita itu lebih takut kepada patung polisi ya daripada kalau kita tidak ada patung. Yang kasihan itu patung polisi yang ada di jalan tol ya, kena angin, kena hujan ya, kadang-kadang roboh, jadi sekarang udah nggak ada ya. Jadi itu ya tanda bahwa disiplin kita masih ya. Nah dulu ingat waktu saya tugas di Cirebon ya, itu ternyata ada patung LLHJR Pak Isu ya. Cuma patungnya sekarang nggak cantik gitu ya, nggak kayak patungnya di STDD atau di PKTJ Tegal itu Bapak ya, itu kira-kira 1 meter ya, tampangnya jelek lagi, jadi yang bikin patungnya itu bukan seniman ya. Saya kadang-kadang bingung nih, lama-lama dikasih kembang sama penyanyi kan, ada sambil tampak aja si hancur ya, jadi ngikuti Nabi Ibrahim ya, patung LL di rumah di Bapak ya, bukan Nanda Uza gitu ya. Oke, kemudian memiliki pengetahuan dan mentaati rambu-rambu. Nah ini nampaknya terkait dengan disiplin berlalu lintas ya. Kita perlu menanamkan itu kepada anak-anak kita ya. Jadi memang betul pendidikan PAUD ya, pendidikan anak usia dini itu perlu ya, terkait dengan menanamkan rasa tanggung jawab, rasa disiplin berlalu lintas ya. Dan ini efektif ya. Saya berapa kali ditegur sama cucu saya, ya. Yang itu kan nggak boleh, ya. Jadi, oh iya maaf ya, yang lupa. Ya. Nah ini yang lebih efektif. Ya. Jadi menanamkan disiplin pada usia dini. Nah ini juga penting ya, mengetahui muatan barang yang akan dibawa. Yang dibawa itu telur ayam, yang dibawa itu telur asin, ini berbes ya, itu harus tahu, apalagi yang dibawa H2SO4 ya, yang dibawa larutan soda api ya, ini harus hati-hati betul ya. Karena kalau tidak akan terjadi musibah yang lebih besar. Beberapa tahun yang lalu itu ada di jalur Outer Ring Road Pemalang ya, saya cerita Pemalang, itu ada mobil mengangkut asam sulfat H2SO4 itu tumpah ya. Tapi karena pengemudinya tidak tahu tanggap darurat terhadap chemical tadi ya, maka dia membiarkan saja ya. Nah ini yang disayangkan, polisi juga tidak segera bertindak dengan cepat ya. Jadi begitu tumpah beleberan di jalan, ini ada ibu-ibu naik sepeda ontel ya, 1 ya, begitu berapa meter langsung jatuh ya, 2 sampai 3 orang meninggal ya, karena tidak tahu bagaimana menangani tumpahan H2SO4 ya. Ini kan sangat tragis ya. Oke, kemudian sebelum berangkat memeriksa segala dokumen ya, alat perlengkapan dan sebagainya ya. Ini nanti ada mungkin di bagian tengah sampai akhir kita bicara tentang pre-trip inspection ya. Jadi ini introduksinya dulu lah kira-kira begitu ya. Karena kalau ujuk-ujuk langsung harus gini ya udah selesai ya. Saya bisa ya. Tadi ini introduksinya ya, kita semua juga tahu paham kenapa kita harus melakukan pre-trip inspection ya. Kemudian mengetahui karakteristik spek ya, kendaraan yang akan dikemudikan. Kali ini banyak sekali terjadi kecelakaan ya, karena kurangnya pembekalan terhadap pengemudi yang mengemudikan kendaraannya itu dengan teknologi baru. Ya, makanya di beberapa perusahaan angkutan yang katakanlah dia order mobil-mobil dengan teknologi baru, maka pihak APM ataupun APPM-nya memberikan ya bantuan ya untuk pengemudinya itu dididik dulu di situ ya, diberikan pemahaman terkait dengan teknologi kendaraan tersebut ya. Ini kaitannya apa? Biar yang bersangkutan itu familiar dengan mobil yang akan dibawanya ya.
Para pengemudi mengatakan bahwa mobil itu sebetulnya adalah istri saya yang kedua, ya. Jadi kalau ada orang ngomong istri kedua, tanya dulu ini apa nih, orang itu mobil, ya. Tapi kalau dia mobil berarti dia pengemudi, ya. Istri saya kedua. Artinya apa? Istri kedua ini tidak boleh sembarangan dipinjam-pinjamkan ke orang lain, ya. Karena nggak tahu karakteristiknya seperti apa, karena nggak tahu wataknya seperti apa, ya. Makanya ada istilah sopir batangan, ya. Sopir batangan itu artinya sopir yang dia bawa itu saja, ya. Nah, sopir lain sopir cadangan, ya. Ini yang kadang-kadang nggak familiar. Nah, ini barangkali perlu disikapi untuk teman-teman di BPTD, ya. Ini sekarang ini marak sekali terjadi kecelakaan bis-bis pariwisata, ya. Ini sedikit saya agak melebar biar ada gambaran, ya, sebetulnya situasi real di lapangan seperti apa, ya. Bis-bis pariwisata ini sebetulnya bis-bis, ya, memang tidak semua, ya, mayoritas itu mobil lama, ya. Yang baru ada, tapi ya boleh dicoba, ya. Jadi mayoritas mobil lama yang di-upgrade ataupun direhab. Kalau kita bicara historisnya, ya, mobil-mobil pariwisata yang saya katakan dari hasil rehab itu awal mulanya itu adalah kalau kecilan saya dulu waktu SD SMP nyebutnya bis malam, ya, karena melintasi kampung saya itu malam hari gitu, ya. Jadi bis malam, ya. Kalau sekarang bahasa perhubungannya antar kota, antar provinsi, ya. Jadi pertama jadi mobil akap, ya. Berjalannya waktu, kondisi fisik teknisnya sudah mulai agak, ya, tua gitu, ya. Itu menjadi antar kota dalam provinsi, AKDP. Nah, kemudian 5 lebih, ya, sampai 10 tahun mungkin, ya, itu dia jadi apa, Mas? Bisa Pak, ya, kira-kira antar jemput karyawan, ya. Nah, ini yang kadang-kadang bikin kesel. Dulu saya di Kramayuda, ya, itu kalau lihat bis-bis antar jemput karyawan kita itu suka komel saya, ya. Ini pabrik mobil kok, ya, bis yang untuk angkut karya rombeng, ya. Rombeng, betul-betul rombeng, ya. Jadi bodinya itu keropok nggak karuan, ya. Nah, setelah pandemi, ya, jadi euforia, ya, pasca pandemi ini permintaan untuk, ya, berjalan-jalan itu cukup besar, ya. Jadi bis-bis itu oleh pengusahanya di-upgrade kembali, ya. Platnya diganti baru, catnya dibikin macam-macam, disemprot pula di kaca stiker, ya, Euro 4, ya, Euro 4. Padahal stiker doang, ya. Padahal Euro 2 juga udah nggak perlu standar lagi di Euro 4, ya. Nah, kita konsumen itu kadang-kadang, ya, tertipu dengan pemandangan yang elok tadi, ya. Sehingga apa yang terjadi? Karena memang ini bis reot, dicarilah karoseri yang paling murah. Apa yang terjadi? Ya, plat bodinya yang diganti, tapi kerangka utamanya atau reinforcementnya itu masih pakai yang lama. Nah, ini yang bahaya, ya. Karena kalau terjadi kecelakaan, ya, maka ruang penumpang itu menjadi ruang eksekusi, ya. Jadi ruang penumpang itu adalah harusnya sebagai survival space, ya, ruang untuk bertahan hidup. Jadi kalau terkena impact besar, maka kerangka tadi harus bisa melindungi penumpangnya, ya. Penyok tapi tidak ngepres penumpangnya. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi yang saya kebetulan investigasi, kejadian yang di Alas Roban beberapa tahun lalu, ya, itu dari arah timur, ya, menuju ke barat, lari di daerah Subah, ya, Ugal-ugalan. Kemudian di sini lepas kendali masuk ke jalur lawan, ya, dan itu posisinya rebah, ya. Jadi jendelanya di bawah, rodanya di samping kiri semua.
dari arah depan masuk truk Siliwangi Bangkit dengan bumper plat bordes, ya. Itu korbannya banyak, ya, korbannya banyak. Kemudian di Tembalang, ya, Semarang itu juga sama. Ini Tembalang agak unik, ya. Jadi bis ini kecepatan tinggi, lepas kendali, itu loncat indah, ya, loncat indah kayak atlet, ya. Bisnya itu masuk ke jalur lawan, ya, itu melewati median setinggi 1,2 meter, itu yang saya heran, ya, median beton masuk ke jalur lawan, ya, kemudian arah menyamping menghantam tebing, itu ringsek juga bagian atas, ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang barangkali nanti teman-teman BPTD, terutama pada saat melakukan, ya, penyusunan BAP, berita acara pemeriksaan, tolong dilihat betul, ya, kondisi realnya seperti apa. Kalau memang, ya, komponen-komponennya sudah propok, ya, maka rekomendasikan agar terlebih dahulu diganti. Ya, karena ini kita harus hati-hati, ya. Jadi di dalam kelaikan jalan itu ada 4 filter sebetulnya, ya. Yang pertama adalah uji tipe, type approval. Yang kedua adalah SRUT, registrasi uji tipe, ya. Kalau dulu zaman waktu itu Kanwil, ya, SRUT-nya adalah SKHPM, surat keterangan hasil pemeriksaan mutu. Ini dicek betul, ya. Kalau perlu kita masuk di dalam proses, ya. Ya nggak usah tiap hari, nggak mungkin lah, ya. Kita bukan pekerja pabrik, ya. Tapi sekali lagi tidak, kita lihat, ya, masuk di dalam proses ada manipulasi materialnya. Ini saya bisa ngomong begini karena saya pengalaman di Kramayuda, ya. 10 tahun saya dari 1978 sampai 88, ya. Saya di pabrik, saya lihat betul, ya. Jadi di industri otomotif ini ada yang disebut dengan technical auditor, ya. Technical auditor ini kerjanya adalah melakukan auditing, ya, secara teknis, kira-kira bagian mobil mana yang bisa dikurangi, ya. Kalau mesin transmisi retraction nggak mungkin dikurangi lah, ya. Tapi terkait dengan plat body ini benar dikurangi, ya. Coba kalau kita lihat generasi L300, ya, pickup yang pertama kali keluar, itu ada yang disebut dengan rear guard, ya. Jadi rear guard itu pelindung belakang, ya, yang posisinya persis di belakang cabin dan dipasang pada ujung depan dari rear body, dari baknya. Sekarang nggak ada, ya. Padahal komponen itu sangat perlu, ya. Kalau terjadi pengereman mendadak, ya, maka beban itu tidak akan mendorong cabin. Sekarang dihilangkan. Karena apa? Untuk menekan ongkos produksi. Production cost-nya jadi agak turun, ya. Nah, kalau dikalikan sekian ratus sekian ribu kan keuntungan untuk pabrik, kan? Jadi untuk menambah profit mereka agak melupakan terkait dengan masalah safety-nya. Nah, ini kenapa saya sampaikan kaitannya pada saat kita melakukan pemeriksaan untuk menyusun BAP, ya. Jadi dalam rangka menyusun laporan untuk keluarnya SRUT, ya. Tolong dilihat bagian atas, ya. Bagian atap kendaraan ini juga sangat vital, ya. Ini takutnya dikurangi, ya. Jadi kalau dari SK Dirjen uji tipe rancang bangunnya katakanlah ada 14 pilar, ya, atau 14 pieces, ya, rangka atap, bisa-bisa dikurangi, ya, jadi 12. Mungkin malah 10, saya nggak tahu, ya, karena nggak dikontrol. Nah, ini akan sangat fatal, ya. Kalau ini sampai terjadi, maka tingkat fatalitas akan menjadi tinggi, ya. Jadi tolong jumlah komponen, ya, karena di dalam SK rancang bangun itu ada gambar yang di-approve, ya, oleh Direktur Sarana atas nama Dirjen Perhubungan Darat, ya. Dihitung jumlahnya benar nggak?
Pilar-pilarnya tadi sudah keropok atau masih bagus ya? Kalau keropok, rekomendasikan ditolak untuk dilakukan perbaikan. Maaf ini saya sampaikan karena kita bicara di dalam rumah yang sama, ya, di dalam rumah yang sama. Jadi kita kayaknya perlu mengingatkan, ya, agar teman-teman itu tidak terperosok ke dalam suatu masalah yang terkait dengan hukum. Kita perlu ingat Undang-Undang 22 itu adalah KUHP, ya. Jadi setiap pelanggaran terhadap pasal-pasalnya adalah sanksi pidana dan ganti rugi. Jadi yang perlu kita bagi bersama. Nah kemudian mengetahui rute atau ruas jalan yang akan dilintasinya. Jadi perlunya journey risk management. Journey risk management ini ya tentunya dilakukan oleh tim ya manajemen dari perusahaan yang bersangkutan. Ini maaf yang saya sampaikan itu dasarnya dari pengalaman di lapangan. Ya. Sebelum pandemi ya saya investigasi bis Rosalia Indah ya yang Malang tahun ini yang menghasilkan nasi itu di mana? Beli ya. Jadi beli itu penghasilan nanas nggak tahu sampai sini enggak ya. Nanas madu dari Pemalang. Alhamdulillah pendapat saya aja gitu. Belum nyampe jadi. Jadi itu tadi Pak ya. Ternyata kondisi bis ini juga bis rehat waktu itu. Nah ini sopir ini mengambil keputusan sendiri untuk belok kanan ya, dia dari Jogja arah mau ke Jakarta ya, belok kanan karena informasi dari temennya di daerah Purwokerto namanya Buntu ya, itu macet total. Jadi dia ambil inisiatif sendiri, yang mana dia nggak tahu kondisi medannya seperti apa. Nah tadi ya di tempat nanas-nanas tadi, tikungannya tajam, mungkin dia juga sudah pendek, akhirnya bisa masuk ke jurang ya. Jadi rombak dari dalam itu di sawah ya. Nah ini yang fatal apa? Bisnya jatuhnya terbalik, ya, terbalik. Penumpangnya jadi masuk ke sawah duluan, ya. Atap bisnya tuh lepas, ya. Jadi orang yang udah jatuh ditimpa sama atas. Ini karena pengemudinya tidak tahu medan jalan. Ya. Ini salah juga dia. Mestinya komunikasi, ya, tanya sama manajemen, ya. Kira-kira kalau saya ambil alternatif, ya, lewat Bobotsari arah ke Pemalang atau ke Tegal, aman tidak? Ya. Ternyata dia tidak bertanya, langsung ambil keputusan sendiri. Jadi ini perlunya risk journey management ya. Nah kemudian ini ya, mengetahui kesiapan fisik dan fisiologi dirinya. Yang tahu persis kondisi kesehatan kita ya, termasuk mungkin kerutan pikiran kita adalah kita juga ya. Emang betul ya, katakanlah ada klinik perusahaan ya, ada dokter yang jaga piket di situ ya. Tapi yang tahu persis kita seperti apa? Jadi kalau misalnya kita memang nggak siap secara fisik dan fisiologis, ya sudah kita sampaikan aja ya ke manajemen, ya, ke keluarga ini kalau mobil pribadi, ya. Aku nggak bisa berangkat nih karena kondisi saya seperti ini, ya. Pasti memahami, ya. Jadi jangan dipaksakan. Ya. Penuh tanggung jawab saat mengemudi terhadap keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Jadi jangan kita berpikir ya untuk kepentingan kita sendiri. Bahwa orang sakit ya, bahwa ibu-ibu hamil yang sudah 9 bulan mau melahirkan, kita bawanya ugal-ugalan ya. Jalanan berlubang-lubang belum jalan kita main tempat saja ya. Itu nggak perlu ke rumah sakit ya. Untuk melahirkan bisa di jalan ya. Yang pasti bawa telur hancur semua gitu ya, pecah semua gitu, ya.
Kemudian tidak mudah terprovokasi. Nah ini hati-hati. Nanti kita lihat ya. Sebetulnya ada berapa macam jenis pengemudi ya. Nanti kita bisa lihat ya masuk yang mana ya. Tapi kalau saya lihat kemarin di Jepang Mas Yusuf, saya lihat ini termasuk pengemudi yang berhati-hati ya. Dan penuh berjiwaan gitu ya. Nggak ngebut sama sekali ya. Kemudian bersedia berbagi jalur. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak paham ya. Ada yang dari Bandung nggak ini? Nggak ada ya. Sebetulnya Bandung Pemalang juga sama ya. Jadi mobil D sama mobil G itu kadang-kadang juga ya keluar ngeyelannya gitu ya. Nggak mau berbagi jalur ya. Saya walaupun orang Pemalang tapi saya lihat kadang-kadang G yang gondok juga ya. Mungkin G-nya gondok kali ya. Nggak mau disiap ya. Kalau berdepan ya lo nggak mau siap. Dia juga begitu ya. Nggak, ini sedikit saya mengkritisi untuk perbaikan ya, bukan berarti saya apa tidak ya. Nah ini kadang-kadang orang nggak berpikir ya. Saya suka yang ini. Jadi jangan orang ini tidak pernah lihat TV ya terkait dengan balapan ya, Formula 1 gitu ya. Nah kalau CC kan jelas ya, mobil yang CC-nya kecil nggak tahu diri lah dikit ya. Ini mentang-mentang di depan udah nggak mau disiap. Nah ini artinya apa? Tidak bersedia berbagi jalur ya. Mungkin kita harus berpikir di belakang kita buru-buru mungkin apa? Ngantar orang sakit ya, ngantar orang yang kritis, ngantar yang tadi ibu-ibu mungkin mau melahirkan. Ya udah kasih aja ya, nggak rugi kok ya. Santun dalam mengemudikan kendaraan ya. Jadi tidak mudah ya terpancing dengan perilaku yang lain. Selalu berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Bagi orang yang memiliki keyakinan ya kita tentunya ya berdoalah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah ini dari gambar kita bisa melihat ya, apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Ini di jalan tol ya. Kemudian ini ada kereta ini ya, kereta ini bisa, ini sebetulnya bukan mobil nyebrang di situ ya, ini kasusnya kayak dicapung tiap hari ya, jadi begitu disambar sama lokomotifnya keseret ya, masuk ke embrasmennya stasiun ya. Kalau yang sebelah kanan lagi saya itu ya salah mobil kecilnya itu ya. Itu kan blind spotnya banyak banget di situ, ya. Nggak kelihatan. Gitu, ya. Ya lanjut. Nah, ya. Mengapa profesi pengemudi menjadi pekerjaan berisiko tinggi? Ya. Ini banyak hal yang terjadi. Ya, jadi kecelakaan itu tidak hanya internal saja penyebabnya, tapi juga eksternal. Ya. Jadi kalau kita lihat yang internal ya, di samping dia juga menjawab ya WA ya, dia juga sambil menikmati roti ya, mungkin di otaknya itu waduh ini kurang pedas nih rotinya ya, sambil jarinya juga ya mau menjawab ya tagihan debt collector mungkin gitu ya, jadi nggak konsentrasi ya. Ditambah ekstranya di depan ya, anak yang naik sepeda tadi. Ya. Jadi ini udah lengkap untuk terjadi insiden. Lanjut. 14. Nah, kenapa bisa sering terjadi kecelakaan? Karena merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari, ya. Pekerjaan rutin. Jadi tugas rutin ini kadang-kadang menimbulkan kejenuhan, ya, menimbulkan tingkat kejenuhan yang tinggi. Yang kedua, karena erat kaitannya dengan kebiasaan saat mengemudi. Ini yang jelas harus dibuang ini ya. Kalau yang sebelah kanan oke lah ya. Saya mengokekan karena apa? Saya sering keluar kota lewat jalan tol ya. Jadi kalau nggak ada cemilan tuh kayaknya bawaannya ngantuk aja gitu ya. Kalau perlu yang asem-asem gitu ya.
biar melek matanya. Ya. Jadi yang kiri aja yang dibuang, ya. Yang kanan sekali-sekali aja, ya. Jangan terus-terusan juga, ya. Karena kalau kekenyangan, ya gula darah naik jadi ngantuk. Ya. Karena tabrakan yang mungkin terjadi bisa sangat fatal akibatnya, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ya, agar kita tidak, ya, melakukan hal-hal yang berkontribusi, ya, dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Lanjut. Nah, ini menurut Framework, ya, dengan teorinya, ya, setiap 600 insiden, ya, maka akan terdapat 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset. Kemudian akan juga menimbulkan dari 30 kecelakaan, ya, akan menimbulkan kecelakaan ringan, dan dari 10 kecelakaan bisa menimbulkan cacat permanen atau kematian. Jadi dari segitiga ini kita bisa berkesimpulan, ya, jangan menganggap remeh terkait dengan kejadian yang nyaris dan nyaris, ya. Itu kalau nyaris terus-terusan itu ada kecil di atas itu. Ya, jadi mari kita pedulikan dengan hal-hal yang sifatnya kecil, ya. Jadi pepatah yang mengatakan bahwa, ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, ya ini, ya. Jadi marilah kita peduli hal-hal yang sifatnya kecil, ya. Karena dari kecil bisa menjadi tengah, bisa menjadi yang paling fatal. Lanjut. Nah, ini terkait dengan kecelakaan, ya. Dari data informasi yang kita peroleh dari Korlantas, ya. Karena memang beda, ya, kalau Korlantas dicatat semua, sementara yang dilakukan KNKT adalah tertentu, ya. Jadi ada beberapa kriteria yang dilakukan oleh KNKT, ya. Pertama adalah kecelakaan yang sama dengan penyebab yang sama, ya, di tempat yang sama secara berturut-turut. Kemudian yang kedua adalah menyangkut objek vital. Yang ketiga menyangkut tokoh nasional atau figur publik. Ya, ini 3 poin penting yang KNKT tim pusat turun, ya. Nah, kalau korbannya sampai dengan 8, tim pusat turun, ya. Tapi kalau sampai dengan 7, ya, itu diserahkan ke daerah. Nah, dulu kita punya konsep begini, karena di dalam PP tentang investigasi, ya, kecelakaan yang diinvestigasi oleh KNKT itu adalah yang jumlahnya, ya, minimal 8, ya, sampai seterusnya, ya. Kemudian yang itu di bawah KNKT, dulu kita punya konsep begini, kecelakaan yang menimbulkan, ya, korban jiwa 1-3 itu adalah kabupaten kota, ya, 4-7 adalah provinsi, dan 8 dan seterusnya pusat, ya. Tapi bukan berarti parsial, ya. Artinya apa? Secara berjenjang, kabupaten kota melapor ke provinsi, provinsi melapor ke pusat, ya. Jadi hierarkinya ada. Artinya apa? Informasi tentang laka itu dari mulai daerah sampai pusat itu punya data yang valid, yang sama, ya. Nah, kita beda dengan yang kepolisian, karena tadi, ya, polisi itu ya 1, ya, kemudian mungkin 10, 12 semua dicatat, ya. Kalau kita tidak, jadi kalau pengen tahu laka real yang sesungguhnya terjadi di Indonesia, jangan nyarinya ke KNKT, ya. Nyarinya ke Korlantas, ya. Untuk crossnya biasanya rumah sakit, ya, atau juga jasara harja, ya, karena mereka punya data-data tentang kematian dan sebagainya. Oke, lanjut. Komisi 5, ya, tentang perhubungan mengatakan bahwa kondisi kita saat ini sudah pada situasi darurat kecelakaan. Hampir tiap hari, ya, kecelakaan terjadi. Di tahun 2017, ya, KNKT
pernah investigasi ke Banda Aceh, ya, itu terkait dengan PO Sempatistar, ya. Nah ini Sempatistar ini saya salut ya, bis-bisnya itu adalah bis-bis dengan teknologi mutakhir, ya, dan kebanyakan desainnya adalah double decker, jadi bis yang 2 lantai. Tahun 2017 ya, itu terjadi kecelakaan 17 unit per tahun. Jadi 2017 itu ada kecelakaan sebanyak 17 ya. Artinya apa? Tiap bulan itu lebih dari satu lah, nggak mungkin bisa dipotong ya. Tapi kalau secara apa kan 1, sekian kecelakaan. Selidik punya selidik ya, ternyata memang untuk double decker atau high deck dari sisi keseimbangan ini sangat rawan untuk terjadinya insiden guling. Kalau kita belajar tentang ilmu mekanika ya, di mana momen adalah gaya dikalikan lengan ataupun jarak ya, maka semakin tinggi ya COG-nya, center of gravity-nya ya, dari permukaan jalan ya, maka momen gulingnya akan semakin besar. Nah saya lihat bis-bis Sempati mungkin kalau di Jawa ya PO lain lah ya, yang double decker ya. Itu memang kalau saya lihat juga ada ketidakseimbangan di dalam formasi tempat duduk. Sempatistan yang saya lihat di bawah ya, lantai yang bawah itu adalah untuk yang VVIP ya. Kalau nggak salah ada 6 atau 8 seat ya, yang lebih bagus seatnya daripada pesawat udara ya. Karena di situ bisa lengkap ya, penumpangnya bisa duduk ya, kemudian rebahan juga tidur gitu ya. Jadi sangat-sangat nyaman ya. Jadi di bawah itu 6 atau 8. Nah di atas yang lantai 2-nya itu ya, itu ada 4 baris ya, yang satu sisi ya, yang persis di sebelah kanan ya, sebelah kiri ya, yang untuk sopirnya setir kita kan kanan ya, jadi sebelah kiri. Untuk orang yang naik ke atas itu ada 10 kali 2, 20 ya. Kemudian yang sebelah kanannya ya, itu adalah 11 ya, kali 2. Jadi 20 sama 22, 42. Depan ke atas 42, di belakang 8 ya. Plus bagasi lah ya, barang-barang ya. Tapi kalau dari efek ya, keseimbangan ini ya, karena apa? Bisa terjadi efek ketapel ya. Jadi kalau dilakukan pengereman secara mendadak, maka gaya berat itu adalah di atas ya. Dia justru akan mendorong. Ini yang menyebabkan bis bisa oleng dan sebagainya. Kemudian yang kedua ya, ini yang juga kurang dipikirkan. Kebanyakan bis-bis itu bukan double axle ya, single axle. Ini sebetulnya sudah masuk dalam kategori mobil bis maxi ya. Jadi kalau di undang-undang 14 itu adalah mobil bis kecil, sedang, besar ya. Di undang-undang 22 2009 ya, tentang LLAJ itu adalah kecil, sedang, besar, maxi, ada 4 ya. Kalau yang sampai 1, 2, 3 itu dipanjang maksimalnya 12 meter atau 12.000 mm, pada bis maxi itu sampai 13.500 mm, 13,5 meter ya. Itu semestinya ya, semestinya bisnya double axle ya. Karena kalau single axle ya, bentangannya terlalu panjang ya, jadi defleksinya kan juga besar. Itu berbahaya bagi manuver kendaraan tersebut. Jadi kita nggak bisa ngebayang kalau gitu ya. Tapi dengan beberapa saran ya, beberapa saran termasuk juga kita minta Ketua KNKT untuk membuat ya semacam pelan staf masukan untuk
ke kementerian ya, bahwa bis-bis yang double decker ini seyogyanya tidak dioperasikan pada daerah-daerah yang memang medan lintasannya itu sangat ekstrim ya, berkelok-kelok dan sebagainya ya. Apalagi bis double decker lewat di Sitinjau Lawi ya. Wah, itu udah sangat fantastis kalau memang sebenarnya ya. Karena apa ya, sopir bis di Jawa ini yang tidak berani bawa double decker ya, karena tingkat kesulitannya tinggi ya. Ditambah lagi dengan airbag suspension ya. Airbag suspension ini ada kelebihan dan kurangnya ya. Kelebihannya itu memang dia lebih soft ya, lebih nyaman lah ya. Tapi kekurangannya adalah tingkat pengembalian ke posisi awal ya pada saat goyang atau goncangan itu agak lambat ya. Ini yang terjadi, saya investigasi di Pantura Lamongan, Jawa Timur ya. Crash antara truk PT Varia Usaha ya, itu tergandeng dengan bis PO bukan Rosalia Indah ya, bisnya saya nggak lupa, tapi itu bis ya, bis yang membawa rombongan wisata ziarah itu. Jadi yang saya ingat itu mobil penariknya mengangkut ya 350 sak semen, kemudian gandengannya mengangkut 500 sak semen. Nah, saya mau tahu nih yang dari Tegal ya, kalau gandengan itu GPI-nya berapa Mas? Yang dipelajari selama ini harus ingat ini ya, berapa GPI-nya pada MSC 8 ton ya, kemudian ukuran bannya sesuai dengan ya, Mitsubishi Fuso FM517 ya. Berapa GPI-nya pada kelas jalan kelas jalan 2? Berapa GPI-nya? Gandengan. Ayo berbes. Aja kelalen. Bahaya nih kalau kelalen ya, kalau lupa ini ya. 14 ton. Ya. Jadi GPI-nya 14 ton. Tapi dengan muatan 500 sak semen, berarti muatannya aja 25 ton. Ditambah berat kosongnya sekitar 5 ton, 30 ton, GPI-nya 14 ton, overload-nya 16 ton. Apa akibatnya? Ban kanan depan gandengan ya pecah ya. Nah, pada saat pecah ini titik berat muatannya itu akan lari ke kanan ya. Nah, saat bersamaan dari depan itu masuk ya PO bis yang tadi ya, medali emas. PO medali emas ya. Crash ya. Itu namanya 2/3 dinding bis ya. Sebelah kanan itu kayak gorden ya, berlipat-lipat. 14 korban itu. Bagaimana kondisi korbannya? Sudah tidak berdarah-darah ya. Karena begitu jret itu kantong semuanya pecah menaburi jasad itu. Penasaran saya ke jembatan timbang di Lamongan. Apa yang terjadi? Semua overload ya, kecuali 3 truk punya gudang garam yang tidak overload. Nggak mungkin Pak isu rokok itu dijalankan kan, nggak isu diisep nanti. Cuma 3 yang tidak overload ya. Saya diem aja lihat aja kan udah digital gitu ya. Wah, parah. Nah, ini juga untuk introspeksi diri kita ya. Jembatan timbang itu difungsikan sesuai dengan fungsinya ya. Kalau dulu serangan provinsi kan untuk apa? PAD-nya provinsi ya. Sekarang balik lagi ke negara, masuk PNBP ya. PNBP kok ngambil nyawa orang, jangan ya, kasihan. Kembalikan ke fungsinya ya. Istilahnya bisa mencari uang dengan cara yang halal lah ya. Oh, dengan mungut-mungut kelebihan muatan itu apa nyawa nggak ada harganya lagi ya. Ini yang perlu kita ke depan pikirkan.
Nah ini kan balik lagi ke 5 tahun ya, itu informasi terakhir itu sekitar 30.000 Pak. 30.000 jiwa melayang secara sia-sia di jalanan. Itu kalau dimakamkan di satu lokasi mungkin kota Pontianak penuh ya, kuburan ya. Jadi inilah ya. Nah ini yang saya heran ya, mari kita pikirkan bersama ya. Sudah kurbannya sangat besar begitu ya, tapi masih kita anggap sebagai hal yang biasa saja. Ingat waktu rame-rame di Mas Mede sama televisi ya, ada satu orang mabuk ya, pesawat mau landing ke Denpasar gitu ya, satu penumpang masuk ke ruang kokpit ya, itu udah beritanya heboh.